Bab 521. Ketika berita keluarga Wei menghantam seluruh kota, Charlie, yang melemparkan ayah dan anak keluarga Wei ke dalam neraka dan mengangkat liang ke langit, mengenakan celemek di rumah dan memasak makan siang untuk istri dan ayah mertuanya. Di meja makan, Jacob dan Elaine dengan aktif mendiskusikan berbagai hal tentang keluarga Wei. Keduanya suka membahas gosip semacam itu, terutama Elaine. Jika dia tahu seseorang melakukan sesuatu yang salah, dia akan bahagia selama 3 hari. Saat Elaine menertawakan ayah dan anak keluarga Wei karena memiliki jamur darah, Claire tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Bu, jangan selalu merendahkan orang dan membuat lelucon." Elaine mendengus dan berkata, "Saya bisa mengabaikan lelucon orang lain, tapi saya tidak bisa tidak membaca lelucon keluarga Wei." Setelah itu, Elaine berkata secara misterius, "Ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa Wendy sepertinya berhubungan dengan Barena beberapa hari yang lalu?" Hah? Claire terkejut, dan berseru, "Tidak. Barena berusia 30-an, dan Wendy lebih tua, bukan?" Kurasa Wendy pasti memandang rendah dia. Elaine mengerutkan bibirnya, "Menurutmu apa itu Wendy?" "Saya beritahu Anda, saya juga mendengar bahwa Wendy telah menjadi kekasih selama beberapa waktu untuk Fredman, ketua East Cliff Future Company Group. Kemudian Fredman memindahkannya ke Barena." Jacob berkata dengan tidak percaya, "Anda mengatakan bahwa Fredman dari East Cliff? Wendy adalah kekasihnya." "Tidak mungkin, bukan? Fredman lebih tua dari kakak laki-laki tertua saya." Elaine berkata, "Ibumu ingin menjilat Fredman dan meminta Fredman untuk menyelamatkan keluarga Wilson, jadi dia memerintahkan Wendy untuk bergaul dengan Fredman. Fredman juga cukup menarik, dan dia juga menginvestasikan 10 juta di keluarga Wilson. Masalah ini diketahui dunia luar." "Ya Tuhan," Claire berseru, "bagaimana nenek bisa begitu berlebihan? Biarkan Wendy pergi dengan Fredman demi uang." "Bagaimana paman dan bibi saya setuju? Mereka?" Elaine mengerutkan bibirnya dan tersenyum, "Mereka tidak bisa mengharapkannya." Berbicara tentang ini, Elaine berkata dengan nada mengejek, "Angan-angan Lady Wilson itu baik, tetapi tidak ada gunanya. Fredman hanya menginvestasikan 10 juta di keluarga Wilson, dan dia enggan memberikan suara jika itu terlalu banyak." Claire berkata, "Hutang di luar Wilson Group sekitar 30 juta. Memiliki sejuta ini adalah setetes dalam ember. Nenek dan yang lainnya seharusnya tidak bersenang-senang. Dia pantas mendapatkannya." Elaine berkata dengan nada menghina, "Nenekmu benar-benar bukan orang yang baik. Apa yang terjadi dengan menindas keluarga kami selama bertahun-tahun? Saya sekarang cemas bahwa keluarga Wilson akan segera bangkrut, menyaksikan Lady Wilson tidur di jalan. Pada saat itu, dia akan menyadari betapa banyak kesalahan yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Saat aku memikirkannya, aku merasa benci." Jacob di samping berkata dengan nada memalukan, "Oke, sungguh salah bagi ibu untuk melakukan sesuatu, tapi jangan mengutuknya seperti itu. Jika keluarga Wilson benar-benar bangkrut dan Lady Wilson benar-benar tidur di jalan, dia akan mendatangi kita masih bisa mengabaikannya?" Elaine berseru, "Apa yang kau bercanda denganku? Tentu saja tidak masalah. Jangan katakan bahwa dia tidur di jalan dan saya tidak peduli. Bahkan jika dia mati kelaparan, aku tidak akan peduli padanya. Anda lupa ketika dia mengusir keluarga kami, ya wajah seperti apa? Sudah kubilang, aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidupku." Jacob menghela napas dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia memang marah pada Lady Wilson, tapi dia hanya marah, belum lagi kebencian Elaine. Elaine berkata dengan penuh kemenangan, "Kali ini, saya menantikan akhir dari keluarga Wilson. Saat itu, mereka akan berakhir. Keluarga kami akan pindah ke villa besar di Thompson. Saya harus memberitahu mereka apa yang dimaksud dengan 30 tahun di neraka dan 30 tahun di surga." Setelah itu, Elaine berkata kepada Charlie, "Charlie, apakah kamu telah menghubungi Solomon White dari keluarga White baru-baru ini? Minta dia untuk mengatur perusahaan dekorasi untuk mempercepat kemajuan. Mari kita pindah jika kita mengatakan sesuatu bulan depan." Bab 522. Charlie mengangguk dan berkata, "Solomon White memberitahuku bahwa konstruksi pasti akan selesai bulan depan dan kita akan bisa pindah saat itu." Claire berkata, "Bukankah tidak pantas untuk pindah segera setelah renovasi selesai? Bagaimana rasanya udara di dalamnya?" Elaine buru-buru berkata, "Tidak perlu, tidak. Aku pergi menemui ayahmu terakhir kali.
Mereka menggunakan bahan impor non-polusi dan nol formaldehida untuk dekorasi rumah. Benar-benar tidak ada bau di kamar. Sistem udara segar dipasang, dan udara segar diganti 24 jam sehari. Anda tidak tahu seberapa maju dan sehatnya itu? Claire mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Nyatanya, dia sendiri tidak terlalu ingin pindah ke Villa Thompson. Tapi terakhir kali Charlie benar, setidaknya dia tidak bisa tinggal di lantai yang sama dengan orang tuanya ketika dia pindah ke sana. Dalam hal ini, akan ada lebih banyak ruang pribadi, tidak seperti sekarang, bahkan di kamarnya sendiri, tidak ada privasi. Selain itu, dia juga berjanji kepada Elsa bahwa setelah pindah ke villa, dia akan memesan kamar untuknya dan mengundangnya untuk tinggal. Dia adalah seorang gadis dan telah tinggal di hotel sendirian, tetapi sebenarnya cukup sepi. Charlie tidak peduli dengan villa itu. Sebelum dia berusia 8 tahun, dia telah berada di panti asuhan selama bertahun-tahun setelah itu. Pada saat ini, Elaine tiba-tiba menerima pesan WeChat, mengangkat telepon dan melihatnya sekilas, dan alisnya langsung terlihat senang. Dia membuka mulut dan berkata kepada mereka bertiga, pada sore hari, seorang kakak perempuan meminta saya untuk bermain mahjong di rumahnya. Ini membutuhkan 8 lap. Aku tidak akan kembali untuk makan malam. Jacob berkata dengan heran, 8 lap? Lalu 10 jam? Elaine menatapnya pucat dan berkata, ada apa dengan 10 jam? 2 hari 2 malam, lebih dari 40 jam dalam pertandingan besar, saya belum pernah bermain ketika saya masih muda. Yakub membujuk, bagaimanapun juga, kamu sudah tua sekarang. Duduk dalam waktu lama rentan terhadap banyak penyakit, seperti herniasi lumbal, spondilosis cervix, dan tekanan darah tinggi, yang semuanya disebabkan oleh duduk dalam waktu lama. Elaine melambaikan tangannya, saya dalam keadaan sehat, jangan mengutuk saya. Claire mengerutkan kening, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas, Bu, kamu sesekali bermain mahjong untuk bersenang-senang. Saya tidak memiliki pendapat apapun, tetapi Anda mendengarkan nasihat, yang satu jangan bermain terlalu lama, dan yang lainnya tidak. Jika Anda memainkannya lagi, Anda akan menang atau kehilangan ribuan uang. Oh, bermain mahjong itu menyenangkan. Elaine berkata dengan acuh tak acuh, selain itu, saya pergi bermain mahjong setiap hari. Bukankah ini untuk keluarga ini? Ayahmu menolaknya. Charlie bukan hanya sampah, tapi juga orang bodoh yang menipu orang di mana-mana. Mereka mungkin datang ke rumah kita di masa depan. Sungguh bencana, Anda memulai bisnis sekarang, dan perusahaan belum mendapatkan uang kembali. Bagaimana ayahmu dan saya akan mendukungnya? Sekarang saya akan menunjuk bermain mahjong untuk mendapatkan uang dan mensubsidi keluarga. Charlie sangat kesal. Ibu mertua ini, dia suka menariknya keluar untuk mengejek jika dia baik-baik saja, dan sekarang dia merasa seperti orang bodoh. Dia benar-benar ingin menggambar mulut besar di wajahnya, dan katakan padanya, karena kamu berpikir aku sangat bodoh, maka aku akan membodohimu Villa, jangan hidup dengan menjilati wajahmu. Dalam analisis terakhir, ibu mertua masih berhutang banyak untuk bersih-bersih. Bab 523. Karena ada rumah kartu yang menunggu, Elaine tidak menunggu makanannya selesai, jadi dia keluar dengan tas di punggungnya dan segera naik taksi ke kompleks villa yang lebih tua. Seorang teman lamanya tinggal di area villa ini. $11 villa dianggap sebagai villa yang relatif bagus di Aurous Hill 20 tahun yang lalu, tetapi bagaimanapun juga, sudah lama sekali sejak perlahan-lahan kehilangan beberapa tempat. Di masa lalu, Elaine merasa bahwa $11 villa sudah menjadi rumah mewah standar, dan keluarganya mungkin tidak dapat tinggal di villa satu keluarga dalam kehidupan ini. Tapi sekarang berbeda. Begitu dia berpikir untuk bisa tinggal di Villa Thompson terbaik di Aurous Hill, Elaine sedikit mencemooh villa $11 ini. Teman lama yang tinggal di sini bernama Sheilaine, yang sudah dikenal Elaine bertahun-tahun lalu. Keluarga Sheilaine adalah keluarga yang baik. Suaminya menghasilkan banyak uang di tahun-tahun awal, dan kemudian meninggal karena kecelakaan, meninggalkan Sheilaine dengan banyak uang. Setelah Sheilaine menarik anak itu dan mengirim anak itu ke luar negeri untuk pendidikan tinggi, dia bermain MAH untuk bersenang-senang setiap hari. Selain itu, Sheilaine memiliki uang dan keterampilan kartu yang buruk. Dia selalu kalah lebih banyak dan menang lebih sedikit saat bermain kartu. Setiap kali Elaine bermain kartu dengannya, dia bisa memenangkan poin. Jadi Elaine menganggap Sheilaine sebagai dewa kekayaannya,
selama Sheikh Lain memintanya bermain kartu, dia pasti akan ada di sana. Dering bel pintu rumah Sheikh Lain, pintu terbuka dengan cepat, dan seorang wanita seusia Elaine, dengan senyum hangat di wajahnya, menyapa, "Sister Elaine ada di sini, masuk." Wanita parubaya ini adalah Sheikh Lain. Elaine buru-buru menyapanya, melangkah melalui pintu, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Sheikh Lain, aku sangat malu membuatmu menunggu untuk waktu yang lama." Ketika sampai di ruang keluarga, dua orang teman mahjong lainnya yang sering bermain kartu bersamanya sudah duduk di meja mahjong dan menunggu. "Sister Elaine, kamu bisa menghitungnya?" Melihat kedatangannya, wanita parubaya lainnya berkata dengan tidak sabar, "Duduklah, mari kita membuat tangan panas 8 putaran." Setelah Elaine dan Sheikh Lain sama-sama berada di meja mahjong, permainan kartu secara resmi dimulai. Elaine mengusap mahjong sambil berkata, "Sheikh Lain, kamu telah tinggal di villa ini selama beberapa tahun, kan?" Setelah menyentuh sebuah kartu, Sheikh Lain tersenyum dan menjawab, "Rumah ini dibeli lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi pada saat itu sebagian besar untuk investasi. Setelah anak saya pergi ke luar negeri, saya tinggal di sebuah gedung di kota. Vilanya terlalu besar. Hidup sendiri tidak nyaman. Lalu apakah kamu sudah berpikir untuk mendekor ulangnya?" Elaine menjadi tertarik dan berkata, "Saya sudah bilang bahwa anak perempuan saya kebetulan menjalankan perusahaan dekorasi, dan juga bekerja sama dengan Aurous Hill Emgrand Group kami, dan levelnya benar-benar terjamin. Kalau mau mendekor ulang, saya bisa minta dia kasih harga yang bersahabat. Saat waktunya tiba, dia pasti akan membuat villamu seindah istana." "Sister Elaine, terima kasih atas kebaikan Anda." Sheikh Lain tersenyum sedikit, lalu menghela nafas, dan berkata, "Namun, saya berencana untuk menjual villa ini." "Jual?" Elaine bertanya dengan bingung, "Mengapa Anda ingin menjualnya? Anda bukanlah orang yang kekurangan uang. Suami Anda meninggalkan Anda 7 atau 8 set rumah, dan Anda sendiri telah berinvestasi di begitu banyak real estate, betapa menyenangkan menaruhnya di sini untuk dihargai." Bab 524. Sheikh Lain menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, saya akan pergi ke Amerika Serikat sebentar lagi, dan saya tidak akan kembali." Elaine bertanya dengan heran, "Bagaimana rencanamu untuk menetap di Amerika Serikat?" Sheikh Lain mengangguk dan berkata, "Sudah kubilang, putraku tidak pernah kembali dari Amerika Serikat sejak dia belajar di sana. Sekarang dia sudah menikah di sana, dan menantunya juga sedang hamil, jadi dia tidak berencana untuk kembali lagi, jadi dia ingin saya tinggal bersamanya di masa depan dan membantu mereka membawa anak-anak mereka." Seorang wanita di meja poker berseru, "Oh, Sheikh Lain, apakah Anda siap beraksi di begitu banyak rumah di Aurous Hill?" Sheikh Lain berkata, "Tinggalkan satu set flat di daerah perkotaan. Jika ada kesempatan di masa depan, keluarga bisa kembali untuk beberapa hari." Mendengar ini, Elaine merasa kasihan. Dia tidak menyesal bahwa dia akan kehilangan seorang teman yang akrab dengannya, tetapi dia merasa bahwa Sheikh Lain akan pergi begitu dia mengatakannya. Di masa depan, dia memperkirakan akan sulit bagi dirinya untuk bertemu dengan seseorang seperti dia, yang memiliki kemampuan kartu yang buruk dan masih menikmati kehilangan uang setiap hari. Saat ini, di depan pintu villa $11, Noah dan Horiah memarkir mobil mereka dan menunggu agen real estate di depan pintu. Noah berencana untuk mencari rumah yang cocok dan membelanjakan 10 juta, jadi dia menghubungi agensi dan meminta agensi untuk membantu mencari rumah senilai sekitar 10 juta. Harga rata-rata harga rumah di Aurous Hill sedikit lebih dari 30,000, tapi villa akan lebih mahal. Kalau beli villa baru seharga 10 juta pada dasarnya tidak ada gunanya, jadi hanya bisa beli villa lama ini. Horiah melihat ke pintu villa $11 dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Nuh, area villa ini agak terlalu tua. Lihatlah rumah-rumah ini, mereka terlihat sedikit lebih tua daripada Lady Wilson, atau jangan lihat kamar di sini." Noah berkata, "Tidak mungkin, lantai datar Thomson First Grade bagus, tapi kamu tidak mau membelinya." Horiah berkata dengan marah, "Sampah Charlie memiliki sebuah villa di Thomson First Class. Saya tidak ingin berjaga-jaga untuk Jacob dan Elaine di masa depan. Saya tidak bisa membeli flat Thomson First Class dengan harga apapun." Nu berkata, "Jadi, lebih hemat biaya untuk membeli villa tua semacam ini. Areanya cukup luas, dan merupakan rumah keluarga tunggal.
juga nyaman untuk ditinggali. Tidak masalah jika rumahnya tua. Hanya kita bisa merenovasi itu. Dengan itu, Nuh berkata lagi, kamu harus mempertimbangkan situasi kami. Harold tidak memiliki objek, dan Wendy tidak memiliki objek. Mereka adalah satu orang dan satu kamar, ditambah kami berdua, ini adalah 3 kamar tidur. Jika Harold menikah di masa depan, dia harus tinggal bersama kita. Ketika dia punya anak, dia harus memberi anak itu kamar? Itu 4 kamar. Noah melanjutkan, ibu pasti harus tinggal bersama kita di masa depan? Pada saat itu, kami harus meninggalkan kamar untuknya. Ini 5 kamar, jadi vilanya lebih praktis. Horia kesal dan berkata, mengapa ibumu tinggal bersama kami? Mengapa tidak tinggal dengan Jacob? Noah mengangkat bahu, Lady Wilson telah memutuskan hubungan dengan keluarga Jacob. Apakah menurutmu Yakub akan membiarkannya hidup? Horia sangat tidak puas dan berkata, kalau begitu dia tidak bisa mengikuti kami tidak terpengaruh oleh Lady Wilson. Sekarang keluarga Wilson hampir selesai, dan itu tidak bagus. Jika saya ingin mengatakannya, saya akan membawanya ke rumah Jacob, apakah itu urusannya atau bukan, kami toh tidak peduli dengan Lady Wilson. Nuh berkata, kamu tidak tahu itu. Ibu saya memiliki asuransi jiwa yang telah dibeli selama lebih dari 20 tahun. Ini adalah jenis manajemen kekayaan. Setelah kematiannya, asuransi jiwa ini bisa mendapatkan lebih dari 6 juta. Jika Anda mengantarkan Lady Wilson ke rumah itu, setelah kematian Lady Wilson, 6 juta itu akan menjadi milik Jacob. Lebih dari 6 juta. Mata Horia berbinar dan dia bertanya dengan heran, benarkah banyak sekali? Bab 525. Ya. Noah berkata, asuransi jiwa ini dibeli oleh ayah saya ketika dia masih hidup, untuk memberikan jalan keluar bagi generasi mendatang. Setelah itu, Nuh berkata lagi, kamu hitung sendiri, berapa tahun ibuku bisa hidup? Itu semua 3 tahun atau 5 tahun. Mari kita rawat dia selama 3-5 tahun lagi. Setelah kematiannya, akan ada lebih dari 6 juta asuransi jiwa di tangan kita. Menariknya, 1 atau 2 juta setahun, menurutmu apakah itu sepadan? Itu sangat berharga. Horiah menggosok tangannya dengan penuh semangat, dan berkata dengan semangat, kalau begitu kamu harus terlihat baik pada ibumu, dan kamu pasti tidak bisa membiarkan keluarga Yakub mengambilnya. Noah mengangguk dan berkata sambil tersenyum, itu wajar. Lebih dari 6 juta tidak akan diberikan kepada Yakub pada saat itu? Horiah buru-buru berkata, bukan hanya saya tidak akan memberinya lebih dari 6 juta sen, ketika ibu meninggal, dan kami harus membayar untuk pemakaman dan pemakaman, Yakub harus membayar setengahnya. Noah tanpa sadar berkata, Lady Wilson telah memutuskan hubungan dengannya, dapatkah dia membayar uangnya? Apakah kamu bodoh? Horiah berseru, Lady Wilson memutuskan hubungan dengannya. Itu lisan dan tidak memiliki efek hukum. Ketika Lady Wilson meninggal, jika Jacob tidak mau membayar uang, maka mari kita ke pengadilan menggugatnya. Lagi pula, di hadapan hukum, dia masih putra Lady Wilson, dan dia memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membayar setengah dari uang itu. Noah langsung tersenyum lebar dan tertawa, istri, kamu benar. Pada saat itu, separuh Jacob tidak bisa diabaikan 1 poin pun. Istri saya yang pintar. Hahaha. Horiah juga sangat bangga, dan berkata sambil menyeringai, 2 topi konyol-konyol Jacob dan Ella ini, bermain dengan kita, bagaimana mereka bisa menjadi lawan kita. Segera setelah suara itu turun, seorang gadis agen real estate kecil berjas kecil datang dan bertanya dengan sopan, apakah Anda Tuan Wilson dan Nyonya Wilson? Ya. Noah buru-buru mengangguk dan berkata, kamu adalah cucu dari Premium Land Real Estate, kan? Tepat sekali. Gadis kecil itu tersenyum kecil dan berkata, Tuan Wilson dan Bu Wilson, saya sudah membuat janji dengan pemilik villa ini. Dia ada di villa sekarang. Kita bisa pergi langsung untuk memeriksa rumah. Baik. Nuh buru-buru berkata, kalau begitu pergi dan lihatlah. Sambil memimpin jalan, gadis kecil itu berkata, saya akan memperkenalkan Anda pada villa ini. Pemiliknya adalah seorang bibi. Kali ini dia ingin membersihkan propertinya dan berimigrasi ke Amerika Serikat. Jadi harganya sedikit lebih murah dari harga pasar. Mendengar ini, Nuh dan Horiah tidak bisa menahan diri. Itu murah. Jika villa ini cocok,
Uang yang disimpan setelah dibeli akan digunakan untuk mendekorasi dan menghemat uang. Di sisi lain, Elaine sedang bermain mahjong dengan Sheikh Lain dan pemain lainnya, dan bel pintu yang menyenangkan tiba-tiba berbunyi dari luar pintu. Sheikh Lain berkata dengan ekspresi minta maaf, mungkin perantara membawa seseorang untuk melihat rumah itu. Saya tanpa pendamping dan pergi dan membuka pintu. Setelah berbicara, dia berdiri, berjalan ke lorong, dan membuka pintu. Melihat agen yang sebelumnya menugaskan penjualan villa yang berdiri di luar pintu, dan melihatnya dengan pria dan wanita paruh baya di belakangnya, Sheikh Lain tahu bahwa ini adalah klien yang datang untuk melihat rumah itu, dan tersenyum dan berkata, silakan masuk. Agen Xiao Sun berkata, Miss Sheikh Lain, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Tuan Wilson. Yang di sebelahnya adalah istrinya, Mrs. Wilson. Keduanya adalah yang saya komunikasikan dengan Anda di telepon dan tertarik untuk membeli villa ini. Pria paruhbaya itu tersenyum sedikit, melangkah maju, dan berkata dengan sopan, halo, Miss Sheikh Lain, nama saya Noah, saya senang bertemu dengan Anda. Pengunjungnya adalah Nuh dan istrinya Horiah.